Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bun WS di Diesel Otodidak Channel. Channel yang membahas permasalahan-permasalahan di seputar dunia diesel. Apa kabar kalian semuanya? Yang saya harapkan kalian selalu sehat, selalu gembira, dan selalu bersyukur apa yang sudah diberikan Tuhan selama ini kepada kita. Dengan sehat, kita bisa melakukan segalanya. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kalian semuanya. Semoga di tahun ini bisa menjadikan kita semuanya lebih sukses dan lebih maju. Amin. Seiring berjalannya waktu, kita dituntut untuk mengikuti perubahan demi perubahan yang ada. Mulai dari perubahan teknologi, ekonomi, maupun yang lainnya. Mungkin di antara kalian semuanya tidak akan mau menjadi orang yang tertinggal akan perubahan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun mental kita, membangun jiwa kita, dan juga semangat kita dengan lebih baik. Dari situlah kita semua bisa mengimbangi perubahan demi perubahan yang ada. Kita semua sebagai manusia di dunia ini tidak akan kekal, tapi perubahan akan tetap abadi. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips tentang penyetelan klep PS125 Canter. Tapi sebelumnya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian, agar kalian lebih santai, rileks, dan tenang tentunya. Buat kalian yang tidak merokok, tidak ngopi, ya silahkan. Air putih juga nggak apa-apa, mungkin itu lebih sehat buat kalian. Sekedar mengingatkan agar jangan di-skip video ini, agar kalian tidak ketinggalan atau tidak kelewatan tentang tips-tips secara mendetail tentunya. Oke, untuk penyetelan klep, siapkan saja kunci-kuncinya, yaitu kunci 12 kombinasi atau 12 ring, 17 kombinasi, filler, 14 kombinasi, dan juga obeng plus. Selanjutnya kita buka dulu covernya. Setelah cover terbuka seperti ini, tentunya kita melihat rocker arm di situ yang mau kita setel. Setelah itu, lalu kita putar untuk as crankshaftnya. Sebelum kita mulai memutar as crankshaft, lebih baik kita mengencangkan fan bell-nya terlebih dahulu melalui setelan alternator yang berada pada sisi kanan mesin tersebut, agar nanti dalam kita memutar tidak terjadi slip pada fan bell. Perlu diketahui kita memutar as crankshaft-nya melalui dudukan kipas radiator ya kawan-kawan ya. Sebelum kita menuju ke langkah selanjutnya, ada yang perlu kalian ketahui tentang penyetelan klep ini, bahwa terdapat beberapa urutan langkah pengapian pada piston, atau biasa kita sebut firing order, yaitu dengan urutan dari 1, 3, 4, dan 2, dengan maksud apabila piston 1 kompresi, maka di putaran selanjutnya yaitu piston nomor 3 yang kompresi. Di putaran selanjutnya piston nomor 4 kompresi, dan di putaran selanjutnya piston nomor 2 yang kompresi. Dan begitu seterusnya. Ada beberapa cara untuk penyetelan klep ini. Ada yang penyetelannya menurut urutan kompresi, dan ada pula penyetelannya cukup dengan 2 langkah. Dan yang akan saya terapkan kali ini adalah yang penyetelan 2 langkah, karena menurut saya cara ini cukup simpel untuk kecepatan dan waktunya. Dan yang perlu juga kalian ketahui, dalam penyetelan klep ini terdapat top 1 dan top 4, di mana dinamakan top 1 apabila piston nomor 1 berada pada posisi top kompresi,
dan biasanya ditandai dengan temlar nomor 1 dan nomor 2 atau temlar in X-nya pada posisi netral atau kendor. Oke, untuk selanjutnya kita putar saja untuk kransapnya untuk mencari titik top 1 dan top 4-nya. Nah, kita memutar sambil melihat bahwasanya di puli kransapnya terdapat angka di situ. Terdapat angka 23 dan di sisi seberangnya juga terdapat angka 1/4. Dan di sini juga kalian lihat terdapat jarum penanda pada bodi mesin. Terdapat 2 jarum penanda di atas puli dan di bawah puli. Dan untuk selanjutnya kita putar puli, lalu kita luruskan angka yang berada di puli dengan jarum tersebut. Dan dengan angka 23 di atas dan angka 14 berada di jarum sebelah bawah. Dengan catatan jarum harus lurus dengan garis pertama pada angka tersebut. Selanjutnya kita tengok atau kita lihat rokor arem apakah top 1 apa top 4. Nah, di sini adalah ternyata top 1 yang ditandai dengan temlar nomor 1 dan nomor 2 atau temlar in dan X-nya itu kondisi free atau kendur. Dan temlar manakah yang harus disetel apabila posisi sudah top 1? Kalian juga bisa menghafal untuk urutan-urutan mana sajakah temlar yang harus disetel pada posisi top 1. Dan urutannya yaitu temlar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Selanjutnya, apabila kalian sudah selesai menyetel klep pada posisi top 1, selanjutnya lanjut pada posisi top 4. Kita putar kembali untuk puli kransapnya dengan 1 putaran pada posisi semula. Dan jarum harus lurus pada garis pertama. Nah, di sini sudah pada posisi top 4 yang ditandai dengan temlar nomor 7 dan nomor 8 itu pada posisi free. Untuk selanjutnya, temlar mana sajakah yang harus disetel? Berarti sisanya dari top 1 tadi yang belum disetel, yaitu temlar nomor 4, 5, nomor 7, dan nomor 8. Oke, apakah dari sini kalian sudah mengerti? Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Lah, untuk ukuran penyetelannya berapa, Kang? Saya merekomendasikan untuk ukuran fillernya dan untuk mesin yang benar-benar standar atau dikatakan itu baru, saya memakai ukuran 0,30 dan 0,40. 0,30 untuk in dan 0,40 untuk X-nya. Oke, saya harap kalian sudah paham sampai di sini. Dan itu tadi cara penyetelan klep 2 langkah dari saya. Dan pertanyaannya di sini, kenapa sih kok klep itu harus disetel? Ada yang bilang katanya kendor, ada juga yang bilang katanya kurang tenaga. Mungkin di antara kalian para mekanik atau para montir pernah mengalami apa yang pernah saya alami. Waktu itu ada pertanyaan dari kawan saya, "Kang, kenapa sih kok klep ini kok harus disetel?" Saya jawab, "Karena klep ini kendor." "Loh, kenapa kok bisa kendor? Padahal baut setelannya kencang-kencang aja kan?" Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang selalu menggeliti kita sebagai seorang mekanik ataupun montir.
Masa kita harus bilang nggak tahu? Ya kan nggak lucu kan? Dan untuk penjelasannya, kenapa kok setelan klep itu bisa kendor? Karena terjadi keausan pada komponen mesin yang menyangkut komponen-komponen penggerak klep. Misalnya, bushing rocker arem, pushroot yang sudah aus, mangkuk pushroot yang sudah aus, bahkan noken as yang sudah aus. Nah, oke, udah bisa dipahami. Loh, kok bisa aus? Nah, terus fungsi oli mesin apa, Kang? Oke, untuk pertanyaan yang satu ini kita bahas di video-video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan dari kami. Pembahasan yang lebih mendalam seputar dunia diesel. Oke, saya kira kalian sudah paham pada pembahasan kali ini. Selalu jaga kesehatan kalian, selalu jaga keselamatan kalian, karena keluarga kita menunggu nafkah dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belepotan.